Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di Castella episode kali ini. Nah, aku sekarang mau tanya nih, teman-teman ada nggak sih yang suka nonton drama Korea? Hmm? Iya ya, ada yang suka kan? Nah, di drama Korea itu pernah ada nggak sih teman-teman mikir di mana tokoh utamanya itu ceritanya tuh miskin gitu ya. Jadi kayak kerja serabutan gitu, tapi handphonenya adalah handphone keluaran terbaru, ya kan? Nah, sebenarnya tuh kadang-kadang kita mikir, ah itu mungkin sponsor ya, memang benar sih, memang sponsor ya, misalnya dari Samsung keluaran terbaru atau misalnya mungkin iPhone kayak gitu. Kalau itu misalnya bukan sponsor pun terlihat apa ya maksudnya tetap aja kan intinya kayak make HP merek kayak gitu dengan harga yang maksudnya bagi kita nih orang Indonesia itu kan lumayan di atas 10 juta lah ya atau bahkan mungkin ada yang sampai 20 juta juga kayak gitu. Itu terlihat agak gimana gitu ya maksudnya katanya ini kayak cuman bersih-bersih atau cuman waiter doang di kafe atau apa tapi kok HP-nya kayak gitu gitu. Nah, sekarang gimana nih sebenarnya di realitanya? Nah, di realitanya itu emang bener sih kayak gitu, bener banget gitu. Jadi kayak misalnya nih kita naik taksi ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa ya misalnya kita naik taksi terus kita udah pasti nih ekonominya tuh lebih stabil atau lebih kaya dari supir taksinya tuh enggak gitu. Jadi kayak sangat mungkin banget supir taksinya itu dia HP-nya iPhone keluaran terbaru, terus ya misalnya tuh mobilnya mobil bagus, taksinya mobil bagus dan juga dia tinggal di apartemen yang elit kayak gitu. Itu sangat mungkin banget gitu. Terus itu apa namanya itu ya memang udah pengalaman ya, udah terjadi gitu dari teman-teman yang tinggal di sini itu udah nggak heran lagi gitu. Jadi kayak pernah nih suatu kali aku eh, transaksi kan, aku nitipin titipan temen kayak gitu, aku mau beli cari HP iPhone 12 Pro waktu itu. Nah, apa namanya, aku waktu itu kayak janjian gitu ya. Jadi nanti aku pernah cerita nggak sih kayak di Korea ini tuh ada yang namanya Karot, aplikasi Karot atau Dangen gitu. Kalau teman-teman yang bener-bener sering nonton drama atau ada di drama-drama terbaru gitu, aku pernah ngeliat ada yang ngebahas kayak Dangen gitu. Jadi kayak di mana orang tuh mirip mirip kayak OLX ya. Jadi bisa bertransaksi. Jadi kalau ada orang yang punya barang dia bisa ngepost di sana, terus kita bisa kalau kita mau nyari barang kita bisa pasang notifikasi, kita mau cari apa nanti kita ada bunyi notifikasi ada barang ini terus kita segera chat orangnya, bisa rebutan juga sih cepet-cepetan. Terus nanti kalau deal-dealan kita bisa janjian ketemu atau mungkin kalau nggak terlalu mahal mah bisa juga dikirim gitu ya. Nah, jadi aku pernah nih apa sih janjian mau ketemu mau beli handphone titipan teman gitu. Jadi kayak barangnya bagus tapi harganya udah lumayan big apa ya, good deal lah ya, good deal gitu harganya. Jadi aku janjian nih 12 Pro. Terus aku janjian di depan suatu mall gitu kan. Nah, terus ternyata aku ketemuan gitu sama orangnya ternyata ngobrol-ngobrol, oh dia tuh kerja jadi kayak pramuniaga gitu di mall gitu loh, di salah satu swalayannya gitu atau salah satu toko gitu. Jadi kayak ya ya mungkin di Indonesia kalau memang yang tipenya lifestyle-nya tinggi, misalnya kerja jadi kayak pramuniaga, penjaga toko atau apa di mall gitu misalnya memang mau beli iPhone harga segitu tuh mungkin mungkin ada-ada aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita bandingin dengan gaji per bulannya gitu kan kayak apakah worth it gitu, apakah sesuai nggak sih gitu kan gitu. Jadi kayak kalau di Korea tuh jadi kayak wow kayak maksudnya pramuniaga tuh kayak HP-nya kayak gitu gitu. Walaupun di Indonesia kan cenderung jarang ya, walaupun mungkin ada aja gitu ya. Jadi kayak terus habis itu pas aku tanya juga kayak misalnya dia iPhone 12 Pro aja dia jual saat itu kan yang terbaru 13 ya. Jadi habis itu kayak terus aku tanyakan ini kayak dia bilang kan masih baru dipakai berapa bulan 2 bulan apa sebulan gitu kan baru sebentar doang udah dijual kenapa dijual jadi ternyata dia bilang dia ngadoin buat pacarnya tapi ternyata pacarnya itu kayak nggak make karena misalnya mungkin udah ada iPhone-nya sendiri yang 13 atau gimana jadi dia udah nggak butuh pakai itu jadi dia jual sedangkan dianya pribadi pakai iPhone 13 yang terbaru gitu jadi kayak dia pakai iPhone yang terbaru, yang iPhone 12 bahkan dia beliin buat pacarnya gitu kan. Jadi aku mau transaksi beli yang iPhone 12 Pro gitu. Jadi kayak wow, amazing gitu maksudnya kayak oh gitu. Maksudnya kalau di Indonesia kan kebanyakan misalnya owner owner tokonya gitu ya yang punya gitu. Ini di sini tuh kayak udah biasa banget gitu mau kayak
cuman kayak pramuniaga kek, mau dia apa, mau apa gitu kayak HP-nya iPhone gitu keluaran terbaru gitu kayak biasa aja gitu, memang emang ya udah gitu. Di sini tuh soalnya kayak kalau handphone, dia kalau nggak iPhone, Samsung, biasanya 2 itu doang sih, itu doang biasanya. Kalau yang lain-lain tuh kayak jarang banget gitu ya. Nah, terus ngomong-ngomong nih kayak berapa sih emang gaji mereka gitu, kok bisa kayak gitu? Nah, ternyata jadi gaji UMR Korea ya, jadi minimum minimum UMR lah intinya UMR Korea itu adalah per jamnya sebesar 9.620 won atau itu kira-kira setara dengan 111.000 rupiah kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya dikalikan sebulan ya per jam ya itu per jam 111.000 rupiah per jam. Jadi kayak kalau misalnya asumsi sehari 8 jam kerja, ini belum termasuk lembur ya. Kalau misalnya lembur tuh bisa gila-gilaan lagi. Ini asumsi misalnya 8 jam kerja, terus 21 hari kerja itu bisa sekitar 18.500.000-an sekitar gitu kurang lebihnya ya. Sekitar 18.500.000 rupiah kalau dirupiahkan. Nah, bayangin kan, jadi mereka cukup cukup dengan satu kali gaji juga atau misalnya satu kali gaji lebih dikit atau apa, dia udah bisa beli iPhone gitu, iPhone keluaran yang baru ya tergantung tipenya kayak gitu. Gitu. Jadi kayak sedangkan kan kalau misalnya di Indonesia UMR berapa? Misalnya mungkin ada yang 3, beda daerah beda UMR kan ya. 3, ada yang 4 juta rupiah gitu. Yang mana tuh bener-bener harus nabung beberapa kali gaji gitu kan. Gitu. Jadi kayak sedangkan kan kalau kayak iPhone atau gadget kan di seluruh dunia kan harganya kurang lebih standarnya sama lah ya gitu karena produsennya kan dari Amerika, dari US gitu atau misalnya dari Samsung, kurang lebih tuh ya segitu-gitu aja, tapi nanti tergantung dari tiap negara itu dia punya UMR-nya berapa. Jadi kalau di Korea itu jadi cenderung bagi mereka tuh lebih affordable lah gitu handphone-handphone kayak gitu gitu. Jadi memang nggak heran banget gitu. Dan juga tadi kayak kalau ngomong-ngomong tentang misalnya ada driver nih ya, driver taksi nih di Korea nih khususnya, nggak cuman taksi ya driver ini ya, mau taksi, mau minibus atau misalnya ada mobil van gitu. Jadi kayak kalau orang-orang Indonesia mau liburan ke Korea gitu kan, kebanyakan tuh nanti ajusi gitu yang menjadi drivernya rata-rata gitu. Nah, itu tuh kebanyakan mereka tuh kayak misalnya dulunya tuh dia udah kerja di perusahaan, pensiunan gitu. Ada yang memang pensiunan dari perusahaan, kemudian setelah pensiun mereka masih tetap mau bekerja, terus mereka menjadi driver taksi. Ada juga yang memang ya dulunya pernah kerja di perusahaan tapi udah resign duluan dari muda, terus dia beralih menjadi driver kayak gitu. Nah, cuman kayak driver ini tuh kayak menarik loh, maksudnya kayak gajinya tuh besar juga sih. Jadi kayak yang aku nilai nih ya di Korea itu tuh kayak misalnya kalau kita sekolah tinggi misalnya sampai 1 atau S2 gitu, kita bisa kerja di kantor, itu kayak oke lah gaji kita bisa tinggi gitu ya, misalnya bisa mulai dari 30 jutaan, naik 40 juta, 50 juta gitu kan. Tapi misalnya bisa kerja di kantor, duduk di office gitu. Tapi jangan salah, kalau misalnya kita kerja di lapangan pun, misalnya tadi ya seperti menjadi supir, atau misalnya ada menjadi tukang ledeng tuh ya yang ganti-ganti pipa, pasang toilet, ganti keran apa segala macem. Itu ternyata rate gaji per jamnya tuh juga lumayan tinggi loh gitu kayak. Misalnya nih kayak driver tadi ya, driver kalau taksi ya rate taksi lah, dia ada argonya. Tapi kalau misalnya kita menyewa dia nih, menyewa mobil, katakanlah ada minibus ya, ada mobil bus yang kapasitas 20 orang gitu. Itu sehari, itu kalau misalnya kita mau jalan-jalan di sekitar Seoul 10 jam, itu tuh kayak bisa 4.500.000-an gitu sehari ya bayarnya. Dari 4.500.000 sampai 5 jutaan kayak gitu. Kalau misalnya kita punya mobil kayak misalnya Innova lah atau minivan gitu, itu kita bayarnya bisa mungkin 3.500.000-an sampai 4 jutaan sekian. Itu tuh per 10 jamnya ya satu hari gitu. Bayangin kalau misalnya satu harinya let's say aja lah kita ambil 4 juta ya, padahal kan bisa 4 juta sampai 5 jutaan gitu. Seharinya 4 juta kali 20 hari kan berapa? 80 juta kan kayak gitu. Itu kalau dia bener-bener ngambil kerjaannya full time, maksudnya full job sebulan tuh 20 hari. Tapi kalau misalnya dia sebulan let's say cuman 10 hari aja juga sebenarnya udah 4 jutaan 40 jutaan kan gitu gaji dia sebulan gitu. Jadi kayak wow, kayak aku ngobrol-ngobrol sama driver kayak wow berarti gede ya gajinya gitu, gitu. Terus dia ketawa-tawa aja kayak iya ya gitu gitu kayak ya memang lumayan enak kata dia, nyaman. Jadi kayak ketika dia mau kerja bisa milih juga kan atau enggak gitu.
Jadi kayak sebenarnya tawaran ya lumayan lah, kesempatannya tuh banyak, apalagi Korea kan lagi sekarang tuh lagi mulai booming-boomingnya lagi ya turis-turis setelah pasca pandemi gitu. Jadi memang banyak permintaan terhadap bis-bis itu kayak gitu. Dan juga ya menarik lah pokoknya kayak gitu. Intinya tuh bis ya. Misalnya kayak contoh lainnya tuh udah kayak tukang ledeng nih ya. Tukang ledeng dia tuh kerja per hour-nya tuh juga gede loh. Jadi misalnya kayak mau masang toilet nih ya di rumah, aku tuh pernah kan ada toiletnya sempet mampet, jadi sampai bener-bener udah harus dibongkar, nggak bisa diganti, nggak bisa dikeluarin lagi nih gara-gara karena biasa anak kecil ya sempet kayak mainan di flush gitu kan gitu, terus jadinya harus ganti baru. Ya udah ya, jadi kayak intinya ganti kayak gitu-gitu tuh kayak mungkin pekerjaan yang selesai dalam 1 jam atau 2 jam ya ganti kayak gitu tuh, tapi bayarannya tuh bisa 2 jutaan sampai 2.500.000-an gitu loh dalam waktu sejam 2 jam gitu ya. Bahkan kalau misalnya itu kan misalnya berapa tuh? Oh iya, sejam 2 jam ya. Itu tuh bisa 2 jutaan. Berarti kalau dalam dalam wonnya tuh bisa 200 ribuan won kayak gitu. Atau misalnya 150.000 lah, 150.000 sampai 200.000 gitu. Kalau misalnya untuk jasanya, misalnya dia kerja let's say 3 jam nih ya, misalnya dia 3 jam include ngeganti itu, misalnya bayarannya 1.500.000 ya berarti kan dia per jamnya sendiri udah bisa 500.000 kan kayak gitu. Jadi kayak nah itu tuh per jamnya tuh rate-nya tuh tinggi banget kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia sehari ngerjain, misalnya nih sehari datang ke rumah orang nih bayarannya 150.000. Kalau dia sehari jadwalnya ke 2 tempat atau 3 tempat aja nih ya, berarti kan sehari aja dia udah bisa dapat 450.000 juga kan kalau 3 tempat. Kalau 2 tempat 300.000 gitu. Kalau misalnya dia kerja sebulan itu let's say 10 hari aja udah 3 juta won gajinya sebulan, atau 3 juta kalau dirupiahin 34 jutaan rupiah gitu tuh kalau kerja dia 10 hari dengan asumsi kedua tempat ya. Kalau misalnya lebih dari itu bisa lebih besar lagi gitu. Jadi aku punya temen ya, suaminya tuh tukang ledeng dan dianya juga nggak ini sih, nggak kerja lah ya, maksudnya lebih kayak ngebantuin ibu rumah tangga gitu lah intinya. Terus dia punya rumah di kampung halamannya tuh udah punya rumah gitu. Terus habis itu dia berniat mau menjual rumahnya intinya. Tapi ketika itu belum laku, dia tuh di Incheon ini tuh dia nyewa rumah Jonse seperti yang aku pernah bahas sebelumnya ya. Jonse itu artinya dia pasang bojeng deposit besar sehingga rumahnya bisa gratis. Nah, depositnya itu yang aku pernah cerita gitu loh bisa sekitar 1 miliar, rata-rata 1 miliar, atau misalnya kalau di bawah itu mungkin bisa 500 juta atau 800 juta gitu. Jadi nah dia bilang dia Jonse, dan biasanya orang Korea banyak yang ngutang di bank kan. Ketika aku ngobrol kayak emang bunganya bayar ke banknya berapa nih kalau ngutang segitu, terus kata dia bilang dia nggak bayar bunga karena dia nggak ngutang ke bank gitu. Oh jadi pakai uang pribadi? Iya pakai uang pribadi. Jadi dia kayak gratis, tinggal di rumah tuh gratis, cuman bayar maintenance fee-nya doang gitu. Wow ya kan gitu. Jadi kayak apa ya? Nah menariknya tuh itu gitu. Jadi kayak di Korea itu aku ngelihatnya pekerjaan-pekerjaan yang nggak harus pakai degree atau ijazah gitu. Misalnya lulusan SMA, tapi kalau dia misalnya punya skill gitu ya, entah menjadi tukang ledeng, atau dia menjadi driver, atau misalnya dia bisa mungkin ya kayak guru taekwondo lah, atau ngajar piano, kayak gitu-gitu tuh, dia buka ngajar kayak gitu-gitu tuh, per jamnya tuh gajinya tuh besar juga gitu, dan sangat dihargai, dan juga tidak kalah, menurutku tidak kalah dengan yang kerja-kerja kantoran yang dengan ijazah seperti itu. Nah, jadi itu mungkin balik lagi ke orangnya masing-masing sebagai pilihan ya. Kayak dia mau kerjanya yang benar-benar di kantor atau yang benar-benar dia harus ngajar, ketemu sama orang, make skillnya atau kemana-mana yang mungkin dia artinya kan dia bukan di hire gitu ya, dia usaha sendiri kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh sebenarnya gajinya tuh masih mirip-mirip tapi tergantung dengan pilihan aja lebih suka yang mana gitu. Nah, itu menarik kan teman-teman gitu. Jadi dari situ ya mungkin balik lagi kayak ke tadi. Jadi kayak atau misalnya ada yang kerjanya juga bahkan UMR nih kerja di mana juga sebenarnya tuh udah cukup layak loh gajinya gitu. Jadi bisa beli gadget keluaran terbaru gitu sih kira-kira. Semoga teman-teman bisa apa ya lumayan paham lah atau bisa menambah wawasan teman-teman. Kira-kira itu aja.
sharing dari aku kali ini semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.